Warga sekitar gunung sudah lama mengenal satu pantangan, yaitu jika masuk hutan jaga ucapanmu. Karena menurut mereka, di dalam hutan ini bukan cuma manusia yang tinggal. Sebuah gunung ada satu jalur lama yang jarang dilewati oleh para pendaki. Sampai suatu malam, beberapa orang melihat ada sebuah kampung yang bercahaya di tengah kabut. Lampu minyak yang menyala, terdengar suara orang yang sedang tertawa, dan tercium aroma masakan. Tapi keesokan paginya, tempat itu kosong cuma ada pohon. Warga menyebutnya adalah kampung Bunian. Pada tahun-tahun berikutnya, mulai muncul cerita tentang pendaki yang tersesat secara tidak wajar. Salah satunya adalah seorang pria pendaki yang sudah berpengalaman. Dia mengaku hanya keluar jalur sebentar, dikarenakan ada yang memanggil namanya, dan dia mencari asal-usul suara tersebut. Saat itu masih sore dan langit pun belum gelap. Dia melihat ada sebuah perkampungan kecil, orang-orangnya berpakaian rapi, ramah, dan tersenyum. Dia disuguhi makanan, diberi tempat untuk beristirahat, dan dilarang keluar pada malam hari, yang katanya di sini aman, lebih aman daripada dunia kalian. Pendaki itu merasa hanya satu malam saja di sana, tapi ketika akhirnya dia diantar keluar dari hutan, lalu tim SAR menemukannya, yang sudah mencarinya selama 7 hari. Dan yang lebih anehnya lagi, jam tangannya yang menunjukkan pada waktu maghrib. Tepat ketika dia sebelum masuk ke desa tersebut, dia tidak ingat bagaimana caranya dia keluar. Hanya ingat satu pesan terakhir, "Kalau kau rindu kami, jangan pernah kembali." Lalu pendaki lain yang seorang wanita mengaku masuk ke kampung tersebut tanpa ragu dan tanpa takut. Orang-orang sana tersenyum, tenang dan sopan. Tidak ada anak-anak yang menangis, dan tidak ada yang bertanya dari mana dia berasal. Malam pertama dia makan enak, lalu malam kedua dia tidur nyenyak, dan malam ketiga dia mulai lupa dengan wajah keluarganya. Beberapa warga sekitar mengaku pernah melihat orang asing yang muncul tiba-tiba di kebun mereka. Wajahnya bersih, tidak terlihat kelelahan. Pakaiannya rapi, tapi tatapannya kosong. Saat ditanya dari mana mereka berasal, jawabannya selalu sama, dari kampung sebelah. Tapi masalahnya, tidak ada kampung di sana. Tidak semua orang beruntung bisa kembali. Warga desa percaya, orang Bunian tidak menculik orang sembarangan. Mereka memilih orang-orang yang masuk hutan dengan cara memanggil nama mereka, orang yang menantang dan sombong. Dan jika sudah terlalu lama tinggal di sana, katanya tidak bisa kembali menjadi manusia biasa saja. Warga desa percaya, orang Bunian tidak memberikan tempat perlindungan secara cuma-cuma. Setiap manusia yang tinggal di sana akan dikikis perlahan-lahan. Bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ingatannya, empatinya, rasa takut, dan rasa rindu. Sampai manusia itu tidak ingin pulang. Saat keinginan itu mulai hilang, tubuhnya tidak lagi dibutuhkan. Beberapa pendaki memang kembali, tapi tim SAR mencatat hal yang aneh. Mereka tidak kehausan, tidak kelaparan, dan tidak trauma. Justru ditemukan secara sehat dan tenang. Ada yang ditemukan sudah meninggal, tapi jasadnya tidak membusuk, meski dinyatakan telah hilang selama seminggu. Dikarenakan wajahnya sangat bersih, seolah-olah dia sedang tidur. Warga desa bilang, itu manusia yang ditolak. Karena katanya tidak semua manusia layak untuk menetap. Jadi kalau suatu hari kamu tersesat di hutan dan melihat orang di perkampungan dengan menggunakan pakaian rapi, ingat satu hal, orang Bunian tidak menyesatkanmu. Mereka hanya memberikan tempat saat dunia tidak membutuhkanmu. Jika kamu ingin mendengar cerita urban legend lainnya, bisa klik like dan subscribe. Dan jika ingin request cerita lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Saya Ranuka, terima kasih.